Banyak masyarakat rakyat kita lagi miskin merana di luar sana, menjerit sana. Jadi ya seluruh kementerian itu punya nurani yang sama. Banyak pengungsi, banyak orang susah. Kami di Papua itu banyak pengungsian, tapi sampai hari ini negara belum tanggung jawab. Pilkada baru selesai di beberapa daerah di Papua. Terus pelantikan pejabat bupati dan para wakil bupati baru dilantik. Tapi para bupati yang dilantik ini terlalu arogan, membunuh karakter ASN-ASN itu secara sadar gitu. Jadi undang-undang yang berlaku di NKRI ini tidak berlaku di daerah di sana. Pak John Mirin. Terima kasih Pak Ketua. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, Bapak Ibu anggota yang hadir secara fisik maupun virtual. Yang saya hormati Pak Menteri dan semua mitra kami yang berbahagia. Saya ingin sampaikan singkat saja. Dalam penyusunan rencana anggaran 2022, kita punya tanggung jawab moral dan nurani. Jadi kita sepakat bahwa dalam penyusunan anggaran 2022 harus proporsional dan rasional. Kita tahu bahwa utang negara kita saat ini sudah mencapai 6.445 triliun lebih. Ini beban negara, beban rakyat, dan beban anak cucu kita. Jaminannya apa? Jaminannya manusia dari Sabang sampai Merauke dan sumber daya alam kita. Jadi dalam penyusunan RAPBN 2022 betul-betul rasional. Saya melihat tadi ada kesalahan angka-angka. Apa angka-angka ini copy paste atau memang disusun secara matang? Nah, jadi itulah sebabnya saya mengatakan bahwa dalam penyusunan RAPBN harus rasional. Letakkan nurani dan moral kita supaya angka-angka yang tidak rasional itu kita rasionalkan. Jadi tidak perlu lagi penambahan. Kami sebagai mitra yang baik, pasti kami akan memperjuangkan usulan-usulan tambahan itu. Ada Banggar, ada Pak Cornelis sana, ada Pak Gubernur, Pak Nur ada sana. Kita sama-sama akan memperjuangkan itu. Kalau memang itu rasional. Tapi saran saya menyangkut usulan-usulan yang tadi muncul ratusan miliar itu, ya kalau bisa Pak Menteri dan jajarannya menyurat kepada Menteri Keuangan, ambil langkah-langkah. Lobby kemana supaya begitu kita sudah kesimpulan sini, itu menjadi dasar untuk melobi. Jangan sampai kita berjuang sini bilang usulan-usulan tapi realisasinya nihil. Nah, itu yang saya harapkan. Standar penyusunan 2022 itu standarnya moral. Banyak masyarakat rakyat kita lagi miskin merana di luar sana, menjerit sana. Jadi ya seluruh kementerian itu punya nurani yang sama. Banyak pengungsi, banyak orang susah. Kami di Papua itu banyak pengungsian, tapi sampai hari ini negara belum tanggung jawab. Khususnya daerah-daerah yang operasi militer. Mereka juga warga Indonesia yang lagi susah. Saya tidak bahas tentang itu karena itu isunya lain. Tapi fokusnya tentang postur anggaran kita. Nah itu yang Pak Menteri, mohon maaf. Saya tidak tegas tapi sampaikan saran saja. Yang kedua, izin Pak Ketua saya bisa sampaikan tentang aspirasi dapil kah? Gini. Kami baru saja pilkada baru selesai di beberapa daerah di Papua. Terus pelantikan pejabat bupati dan para wakil bupati baru dilantik. Tapi para bupati yang dilantik ini terlalu arogan, membunuh karakter ASN-ASN itu secara sadar gitu. Jadi undang-undang yang berlaku di NKRI ini tidak berlaku di daerah di sana. Jadi asal terlalu arogan melantik, beri memo melantik SKPD sembarangan, beri petunjuk segala macam, dan ini kurang bagus, apalagi daerah-daerah konflik. Jadi saya minta dengan hormat kepada Pak KSN sama Ori dan Pak Menteri, tidak perlu lagi mengganti SKPD-SKPD yang ada di daerah Papua, lebih khusus pegunungan, dan lebih khusus lagi kabupaten saya, Jahukimo. Masa tiba-tiba berikan memo, melantik SKPD menunjukkan si A dan si B, nah ini nggak bagus, nggak mendidik. Itu sama saja membunuh karakter ASN SKPD itu kepada kepala dinas. Jadi dalam situasi itu kecuali 6 bulan saya sudah dilantik. Bulan September atau Oktober.
Artinya kalau macam contoh Yahukimo, itu dilantik bulan Mei. Berarti bulan September atau Oktober baru melakukan pelantikan. Dan tidak boleh lagi pergantian kepala desa dan segala macam. Justru masyarakat menciptakan konflik lagi. Nanti ada korban jiwa lagi. Nah, jadi itu yang saya minta maaf Pak Ketua, saya tambahkan kebetulan ini. Jadi kalau bisa saya serahkan dokumennya, aspirasi dari rakyat. Kalau berkenan Pak Ketua, izin. Silakan Pak, silakan Pak. Serahkan ke siapa Pak? Pak kanan tuh Pak, biar di foto-foto Pak. Ombudsman juga. Sudah Pak? Ya, terima kasih Pak John Sipi Mirin. Selanjutnya calon gubernur kita untuk Aceh, Pak Nasir Jamil. Silakan Pak Nasir.